wabarakatuh. Masih di Copy Paste. Jangan lupa di share. Hari ini aku Dina dan Aku Pelangi yang soft spoken ini. makasih. Nanti bisa kita lihat soft spoken apa ya Iya. satu episode ini Pelangi ya. Iya Dina, tapi senang banget ya Copy Paste kembali hadir menyapa kamu semua ya. Jangan lupa kalau yang mau melihat tayangan Copy Paste ada di YouTube-nya Web TV. Jangan lupa nonton yang episode sebelum-sebelumnya. Ini kebetulan udah episode 60. Yes, Berarti ada betul 59 episode yang teman-teman bisa tonton. Iya, benar di banget. YouTube channel Official Wonosobo Web TV, tayang setiap hari Senin jam 3 sore. Oke, kalau di Radio Pesona juga bisa didengarkan di hari Minggu jam 18.30. Langsung aja di 92,1 FM atau bisa didengarkan secara streaming di pesonafm.wonosobocup.go.id. Oke, ya. kita juga punya sosial media. Betul, banyak banget harus Ada follow. Instagram pw.kreatif dan Official Wonosobo Web TV dan Ya, ikuti juga sosial media @pesonafm Wonosobo. Oke. Kalau PW itu biasanya kita memunculkan sosok yang Sosok sangat inspiratif. Betul banget. Nah, sekarang ini kayaknya dilihat-lihat usianya sama kayak kita ya. Iya, sama ya, bedanya sekitar 2 tahun lah. Kita kan fresh grade ya. Iya, fresh grade tahun. Berarti selisih 4 iya. tahun lah nggak? Iya, boleh. Oke, siapa sih kira-kira? Bisa Ya, kita di-spill mau dulu. undang 1, 2, 3 Tara Amalia. Amalia Khairunisa. Halo, silakan duduk. Ini kita biru-biru semua ya. Agak janjian dulu sih Nggak tadi. janji, sebenarnya. tapi aku sempat ngubungin Amalia dulu sih buat pakai Janjian warna biru. Oh, enggak ya Amalia, kita belum pernah ketemu. Tapi WA-an. Iya, enggak. Iya, enggak. Tuh gimana ya? Enggak. Oke. Amalia tadi datang ke sini naik apa? Bisa diceritain terus aktivitas kesehariannya apa sekarang? Aku tadi kesini tuh naik motor. Buat aktivitasku baru-baru ini sih lagi belajar studi yang aku ampu di Universitas Brawijaya. Oke. Nah, Nah, jadi buat yang belum tahu, Amalia itu adalah siswa SMA Negeri 1 yang dia tuh dapat 3 beasiswa di universitas. Keren Salah banget. satunya katanya juga di luar negeri ya? Betul banget. Ini tentu hal yang sangat membanggakan ya. betul. Dina dulu waktu daftar kuliah nih kira-kira keterima di mana aja? Prestasi aku sih waktu itu cuma daftar di satu kampus langsung keterima ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, sebelum ujian nasional jadi udah nggak kepikiran mau biji berapa gitu tuh udah nggak kepikiran karena udah keterima Biji, dulu oke, gitu ya, mau biji oke. 4, 5, 6 itu yang penting udah Iya, keterima iya, gitu iya, doang. Kalau Pelangi dulu gimana? Aduh, aku cukup panjang ya. Aku mendaftar beberapa universitas negeri tapi tidak diterima. Oke, tapi di luar negeri diterima nggak? Iya, di luar negeri aku diterima di salah satu universitas di Gamping. Oh, itu luar negeri emang Iya, itu luar agak negeri jauh. kan. Ya, tapi Amalia ini keren banget. Kita langsung aja tanya kali ya ke Amalia. Amalia nih, Amalia keterima di universitas mana aja sih? Yang pertama itu di dalam negeri itu Universitas Brawijaya, yang kedua Universitas Negeri Malang, dan yang ketiga di luar negeri itu Universitas Kyoto. Wih, keren banget. Di Jepang coy, ya kan. Amalan apa yang sudah kamu perbuat gitu loh? Jangan-jangan ke Gunung Kawi dulu apa enggak? 3 beasiswa di salah satunya di luar negeri juga. Apa nih? Rajin ini sih sholat tahajud, sholat duha, dan sholat Masya sunnahnya. Allah, itu salah satu kuncinya ya. Kuncinya ya guys ya. Emang tapi dari SMA itu dari kelas 1, 2, 3 itu kamu emang udah kepikiran mau ketiga universitas itu atau Sebenarnya dari kelas 1 itu aku dipush sama ibu itu harus UGM. Oh, harus UGM. Ya, Tapi harus ini Bandung. nggak ada UGM. Sebenarnya UGM udah menolak saya 3 kali. Oh, oke. Berani
beraninya UGM menolak kamu ya. Ya, tidak bisa melihat potensi. Iya. Apa yang waktu itu kamu daftar di UGM? Waktu itu ikut dengan temannya anaknya ibu itu geografi lingkungan. Geografi lingkungan loh. Oke. Oke. Tapi kamu nggak lolos di UGM ya? Iya. Oke. 3 kali daftar itu jalur apa aja? SNPP, SNPT sama jalur bibit unggul berprestasi. Tapi kan berarti pas selama daftar di UGM itu kan kamu berarti udah keterima beasiswa dulu dong? Iya udah. Iya kan? Tapi tetap masih mau Ya. tetap UGM kekeh di UGM. Kenapa? Sebenarnya itu finishingnya ibu. Finishingku itu lebih ke Malangnya sih. Jadi lebih aku mau kayak berdoa sungguh-sungguh sama Allah kalau bisa itu mau ke Malang aja. Mau ke Malang. Kenapa kok pengen di Malang? Dari kondisi Jogja yang panas itu aku mungkin agak gak kuat ya sama suhu yang panas gitu. Oke. BTW kalau boleh tahu dulu SMA-nya jurusan apa, Malia? Aku di SMA itu jurusan IPA Kesehatan. IPA Kesehatan. Tahu nggak IPA Kesehatan? Taunya IPA doang. Iya. Itu pun juga saya nggak SMA. Nggak Nggak IPA. nggak IPA, ya kan? Iya, jadi nggak Oke. tahu. Tapi kalau yang di Brawijaya ini dan 3 universitas yang kamu daftar ini yang lolos itu jurusannya apa aja sih? Kalau yang Universitas Brawijaya itu agroekoteknologi. Kalau yang Universitas Negeri Malang itu teknologi rekayasa pembangkit energi. Dan yang di Kyoto University itu Food Science and Biotechnology. Kalau kamu itu emang dari awal itu udah kepikiran pengen ke jurusan-jurusan hal-hal macam itu kah waktu SMA? Kan dari kesehatan ke itu atau gimana? Sebenarnya waktu kelas 1 SMA itu saya itu lebih ke kedokteran hewan. Tapi sama ibu tidak boleh waktu itu. Terus saya nyobalah cari-cari yang berpotensi itu. Dulu itu kan saya lebih suka ke biologi, suka menghafalnya. Nah, saya mencari, ini agroteknologi bagus nih. Mulai mengejar. Oke, dan sekarang apply ke tiga-tiganya keterima semua. Iya kan? Kenapa akhirnya milihnya di Brawijayanya? Waktu itu kan kebetulan ada pertukaran pelajar itu tuh bekerja sama beasiswa MEXT. Tapi di situ saya belum lolos dan masih menunggu beasiswa yang kedua ini sekitar tanggal 20 Juli besok. 20 Juli besok pengumuman. Iya. Iya. Wow, semoga keterima ya. Semoga kabar baik ya. Iya, nanti kalau misal jadi kuliah di Jepang ya inilah ya, ingat-ingat sama kita lah ya. Sama kita ya. Nanti kita bisa Zoom meeting ya. Iya, dari bisa sini Zoom ya. meeting, Kita nanti undang bisa lagi. nulis di depan Universitas Kyoto Web TV pesona aku di sini gitu, terus di pub gitu, enggak ya? Cek ke Instagram kita. Iya, benar. Iya, Oke. Nah, terus yang soal beasiswa kamu ke Jepang ini, mungkin kamu bisa diceritakan dulu dong, kenapa akhirnya kamu daftar di Kyoto University gitu. Oke, jadi itu berawal dari program pertukaran pelajar yang diadain sama Kementerian Pendidikan Indonesia. Jadi waktu itu tuh ada 2 universitas yang dituju nih. Nah, yang pertama itu ada Kyoto University dan yang kedua ada Waseda. Nah, di Waseda itu lebih kayak TOEFL-nya itu lebih harus tinggi gitu dibandingkan bahasa Jepangnya. Sedangkan Kyoto itu bahasa Jepangnya itu harus lebih tinggi dibandingkan TOEFL-nya. Oke. Berarti kamu juga jago bahasa Jepang dong ya? Lumayan. Pas SMA juga dapat bahasa Jepang juga? Enggak ada. Atau bahasa lainnya apa kalau? Mungkin saya itu standarnya Inggris. Bahasa Inggris. Berarti TOEFL-nya udah bagus banget dong, berapa nih TOEFL-nya? Standar aja sih. Berapa? Sekitar 600. 600. Itu nggak standar buat kita ya. Bagus Gitu, ya, standar 600 ya. Berarti kamu sekarang menguasai bahasa Inggris sama bahasa Jepang dong? Ya. Wow. Berarti untuk daftar ke situ kan harus aktif bahasa Jepang dulu, bicara bahasa Jepang. Untuk sementara waktu itu tuh nggak selalu aktif. Kalau bisa sih tetap komunikasi tapi nggak seaktif itu. Oh, oke. Kamu belajar bahasa Jepang dari mana? Mandiri sih. Sama aku punya kenalan dari orang Jepang di sana. Oh, oke. Kalau bahasa Inggris jago lah ya. Iya. Ya, Di sekolah juga ada bahasa Inggris. Iya, kalau Bluetooth device has connect fully. Ya, coba dong ngomong pakai bahasa Jepang itu selamat halo aku Konnichiwa. Amalia gitu.
Aku Coba Amalia, menyapa konco web TV dan pesona Inspira coba pakai bahasa Jepang. Hai. Konnichiwa. Hajimemashite. Watashi no name wa Amalia Harrison desu. Yoroshiku onegai shimasu. Arigatou gozaimasu. Wih, coba dibalas Din. dibalas, ditranslate aja bingung gitu kan, mau balas apa bingung. Iya. kan aku centang 2 aja lah biru. Centang 2, oke. Iya, aku baca. Tapi susah nggak sih belajar bahasa Jepang? Susah ya ada yang susah, ada yang mudah. Kalau yang susah yang apanya nih? Hurufnya. Huruf Kalau kanji hurufnya ya? kamu bisa hiragana, katakana atau Kalau udah hiragana kanji? katana itu lumayan bisa, tapi kalau udah kanji itu Ya, kadang hampir mau menyerah gitu. nanti bisa kok kalau udah Iya. lulus di sana kok ya. Iya kan, Pel? Bisa dong. Tapi kamu kenapa sih kok pengennya tuh di Jepang gitu, kan banyak negara lain nih di Nggak Korea dunia ini gitu kan? Apa nggak ke New Zealand, apa ke China, apa ke negara tetangga gitu, Brunei Darussalam gitu misalnya? Sebenarnya dari SMP itu sih aku dulu penggemar anime gitu ya Kak, gitu. Terus waktu itu tuh ada 2 negara yang mau aku tuju, Jepang sama Korea. Tapi mungkin waktu itu aku nggak terlalu minat ke Koreanya, lebih ke Jepangnya, lebih suka budaya Jepangnya. Kenapa? Apa suka ramen apa gimana? Enggak ya? Budaya kakak, makanan kalau ramen ya. Oke. Apa kamu suka pakai baju kimono gitu? Oh iya, lupa pakai baju kimono. Apa jangan-jangan punya kimono banyak di rumah? Enggak, belum. Enggak ya, emang pengennya ke sana gitu ya, karena budaya Jepang tuh keren banget gitu ya. Udah pernah ke Jepang ya? Udah sih, kemarin sore kebetulan baru pulang. Oke. Iya, jadi kan tadi kan Amalia udah ngomong pakai bahasa Jepang ya. Aku pengen balas, cuman aku nggak enak lah. Oke, Amalia, aku penasaran nih. Dulu pas kamu masih SMA, sih baru kemarin sih lulusnya ya. Kamu ini nggak sih apa ikut-ikut organisasi gitu nggak sih di sekolah? Selama di SMA aku ikut 3 organisasi utama. Apa? Yang pertama itu Palang Merah Remaja, yang kedua Karya Ilmiah Remaja, yang ketiga Pramuka. Oke. Iya, aku 2 di antaranya ikut loh. Apa? Padahal, tapi kok aku nggak sepintar dia ya? Iya. Heeh. Nggak bisa 3 universitas gitu Nah ya? itu emang gimana ya, masing-masing aja. Kalau itu emang dia kemauannya tinggi, Din. Oh gitu ya. Iya. Usahanya juga harus tinggi. Usahanya juga harus tinggi. Tadi tuh sampai sholat tahajud, usaha dan doa. ya kan. Betul. Kamu kalau belajar sehari berapa kali, Amalia? Kalau kayak sif-sifan itu lebih lama ke malamnya. Sisipan. Bener, sisipan buat belajar. Tapi pernah sampai begadang gitu nggak? Pernah. Begadang terus bangunnya telat nggak? Enggak. Tetap waktu sih. Oke. Kelihatan ya manajemen waktunya tuh sangat baik. Baik, iya sih. Nanti apalagi kalau di Jepang kan kayaknya di sana juga harus disiplin banget ya. Oke. Terus kalau prestasi-prestasi nih selama ini kamu pernah dapat prestasi apa aja? Kalau prestasi selama di SMA itu ada 3. Yang pertama NASPO tahun 2025, terus International Debat, sama satunya lagi International Innovation Field. Internasional semua. Wow. Saking iya, ini soalnya aku wah ini anak keren Terpukau sih, ya, kita kayak lebih ke terpukau ya. Karena aku kemarin kan dia habis gitu. dia habis talk show juga kan di Radio Pesona. Terus aku dengerin talk show dia, terus sampai kita posting tuh prestasinya si Amalia ini, dan responnya dari netizen tuh bagus banget. Banyak banget yang komen positif di situ gitu. Selamat lah ya Amalia, semoga nanti beasiswanya lolos pokoknya. Amin, terima kasih banyak. Oke, Din udah siap segmen selanjutnya. Apa ya habis ini? Ada Ya, habis ini ada beberapa fun Fun fact fact tentang Amalia. Jadi langsung aja fun fact Amalia. Yang pertama. Nih, ketolak SNBP dan SNBT UGM.
Ya tadi udah sedikit Tadi udah spill sedikit kalau udah ditolak UGM 3 kali, ya kan? Itu coba gimana ceritakan waktu itu perjuangan kamu, terus habis itu tahu ditolak perasaannya bagaimana, terus langkah yang kamu tempuh setelah itu apa? Mungkin dari awal SNBP aja ya. Kebetulan SMP-nya aku itu first masuk ke Semansa gitu loh. Oke. Ya alumni pertama gitu. Terus waktu itu aku lumayan mengejar soalnya satu kelas itu kan anak SMP 1 Wonosobo, anak SMP 2 Wonosobo itu yang terkenal banget gitu prestasinya. Ya udah aku kejar tuh mulai dari situ. Dan kebetulan di SMA 1 Wonosobo itu kan tempat kerja ibunya aku ya sebagai guru kimia. Terus mungkin aku waktu itu berpikir kayak harus menjaga image-nya ibu sebagai anak guru nah gitu. Mulai dari situ sebelum pengumuman SNBP itu aku kayak udah kalau semisal keterima di UGM alhamdulillah, tapi kalau semisal nggak bisa ya udah deh nggak apa-apa, aku mencoba jalur lainnya seperti SNPT dan Mandiri gitu. Dan saat itu sih setelah pengumuman merah itu aku emang udah menduga kayak ya udah deh nggak apa-apa merah, tapi agak overthinking sama overdown juga sih waktu itu. Terus waktu SNPT juga aku udah nggak berharap lagi, udah linglung gitu waktu itu. Terus sebenarnya sebelum Hamin seminggu pengumuman SNBT itu aku dapat email dari Kyoto bahwa aku diterima, tapi aku nggak berani bilang ibu waktu itu. Kenapa? Soalnya aku bisa dikenal street parents bangetnya gitu. Berarti sempat pas nggak langsung cerita gitu ya ke orang tua ya kalau udah keterima di itu. Tapi ketika kamu gagal itu bagaimana support orang tua kamu untuk kamu? Waktu itu sih ibu bilangnya ya udah deh nggak apa-apa kalau nggak UGM, mungkin emang bukan qadarnya Allah, mungkin di universitasnya lain gitu. Tapi pernah kepikiran nggak kalau misalkan kamu daftar UGM terus lolos di UGM, salah satunya lolos di Brawijaya juga, di Kyoto juga, apakah kamu akan tetap memilih pilihan orang tua di UGM kah atau tetap ke Malang? Kalau buat itu sih aku mungkin akan mengkoordinasikan lebih lanjut dengan orang tuaku. Kalau misal emang tetap disuruh di UGM, oke aku akan melanjutkan di UGM-nya. Berarti tetap itu ya sesuai dengan keinginan orang tua ya, biar lebih berkah ya. Berkah sesuai dengan restu orang tua juga. Oke. Fun fact yang kedua. Suka budaya Jepang dari SMP karena suka nonton anime. Anime apa yang biasa kamu tonton di rumah? Pakai subtitle nggak sih? Kan biasanya kalau udah jago banget gitu kan sampai yang nggak ada subtitlenya gitu loh kan, buat belajar juga. Kalau aku biasa nonton anime emang subtitle tapi subtitle bahasa Inggris gitu. Jadi sambil belajar ya dua bahasa. Bilingual ya. Iya. Kamu sukanya anime apa nih? Waktu itu lebih ke apa ya? Picture kayak perjuangan, kayak sahabat perjuangan gitu. Ceritanya kayak gitu. Cerita tentang pertemanan ya. Pertemanan itu persahabatan, bagai kepompong gitu kan. Selain itu apalagi mungkin ada yang lain lagi? Aku itu lebih jarang nonton anime sih ya waktu itu. Setelah itu lebih ke belajar ya ini buat persiapan yang bahasa Jepang. Berarti udah disiapin dari SMP memang ya. Kalau belajarnya dari dulu apa ya? Maksudnya yang kamu tekankan banget untuk menuju ke sini tuh apa sih, belajar apanya gitu? Awal-awal itu aku belajar kayak bahasa sehari-hari yang aku lihat di tontonanku di anime atau konten-konten bahasa Jepang gitu. Terus mulai dari situ aku mulailah baca dari huruf hiragana, katana, dan mulai kanjinya gitu. Tapi kamu belajarnya otodidak atau selain dari itu ya, tontonan tadi ya, apakah kamu akhirnya les gitu atau cuma dari situ aja? Cuma dari situ, sama yang dari, kadang kan aku lihat dari konten Jeropolin juga. Tapi kan kalau SMA biasanya ada satu bahasa yang diajarkan ya dari sekolah. Kamu dapatnya bahasa apa? Kalau di sekolah untuk luar negeri itu hanya bahasa Inggris saja. Oh, hanya bahasa Inggris ya, oke. Bener-bener. Berarti emang udah niat pengen Jepang gue gitu. Kalau komik kamu baca nggak? Kan komik juga banyak yang. Kalau komik jarang sih, lebih ke novel aku suka bacanya. Novel. Tapi itu hiragana katakana gitu nggak? Belum berani kalau baca kayak gitu. Kadang bisa salah arti gitu, kayak gitu. Oke. Ada fun fact selanjutnya? Nah, ini
sempat tidak boleh kuliah di Jepang sama orang tua karena jauh ya. Tadi kan udah dikasih tahu kalau jauh ya kan. Terus pas kamu beneran udah cerita ke orang tua, Mama, aku keterima nih di Jepang gitu, diambil nggak ya gitu, respon mereka gimana? Aku mungkin dulu takutnya responnya mesti nggak boleh, soalnya sebagai anak yang streetwear mesti apa nggak boleh gitu kan. Tapi waktu aku bilang setelah keterima di Universitas Brawijaya itu, ayah yang bilang, loh kenapa nggak bilang dari kemarin, harusnya berangkat aja, bilang gitu. Oh, oke. Sebenarnya itu mereka juga mendukung dimanapun anaknya berada ya kan. Betul. Tapi inilah ya, besok ketika kamu lolos orang tua sudah ngebolehin lah ya. Gimana nih ngerayu orang tuanya gimana? Waktu itu ada satu guru di swasta yang udah tahu kalau aku keterima di Kyoto. Nah itu bilangnya harus coba sholat istikharah dulu buat ngebujuk Allah, baru ngebujuk orang tuanya. Oke. Akhirnya ibu oke, boleh, ada syaratnya apa enggak nih? Boleh, tapi waktu itu kebetulan aku punya temannya ayah itu jadi dokter di Nagoya. Nah harus deket sama itu. Tapi Nagoya sama Nagasaki enggak? Nagoya sama Kyoto deket apa enggak? Sebenarnya lumayan jauh lah ya. Tapi mungkin aku nggak tahu ya namanya yang dokter Nagoya ini tuh punya saudara yang di Kyoto, jadi bisa menguasai aku juga gitu. Tapi kamu sudah mempersiapkan diri ya ketika nanti kamu jauh sama orang tua dan ini di negeri orang, gitu apa yang sudah kamu persiapkan? Banyak hal sih, tapi buat saat ini tuh aku lebih kurang siap secara mental buat jauh sama orang tua gitu. Bisa dibilang kan semenjak SMA itu aku lumayan deket, lumayan bisa jalan-jalan sama orang tua gitu. Oh, berarti sekarang sedang mempersiapkan Ya, itu mempersiapkan ya. itu. Ya, jauh dari orang tua. Oke. Keren banget, kita kasih applause dulu lagi buat Amalia. Nah, kita beralih ke segmen selanjutnya. Nih, apa ya? Apa, Din? Wifi area. Bagi passwordnya dong. Ya, di segmen Wifi area ini ada beberapa video nanti yang akan ditayangkan dan nanti Amalia bisa reaction aja. Gini. Oke. Hah gitu. Kalau gitu ya. Oke, video yang pertama. Walau hanya sekejap di hati, mengapa hanya sekejap saja ku merasakan indahnya dengan dirimu. Mengapa hanya untayan kata, ku rasa tiada sempurna cerita. Oke, videonya tadi menggambarkan suasana hati ketika menunggu pengumuman. Kamu pas nunggu pengumuman juga kayak gitu nggak, suasana hatinya galau banget? Aduh, terima nggak ya? Aduh, merah apa biru nggak ya? Hijau apa kuning apa gitu nggak? Ya aku juga kayak itu. Kadang ini sih aku kan MBTI-nya juga FP, kadang juga kak mau nangis tapi kak malu kalau di depan orang tua atau ke siapa gitu. Jadi kak kadang malam-malam ya bisa kayak keterima nggak ya, overthinking bisa sampai nangis, nah kayak gitu. Oke, tapi nggak bisa nangis di depan orang tua Iya. ya. Kalau nonton sendirian aja gitu nggak bisa juga, harus sama orang tua ya. Nonton bareng-bareng gitu ya, hasilnya kayak apa? Oke, tapi sudah ngalamin lah ya yang tadi dialamin mbak-mbaknya itulah Iya, ya bagaimana overthinkingnya. Kalau dia nunggu beasiswa LPDP, kalau kamu nunggu yang di Jepang. Dan tanggal 20 ya pengumumannya ya. 20. Semoga ada kabar baik ya. Amin. Next video. Yang kedua. In the middle of the night, my father yells, "What you gonna do with your life? Oh, daddy dear, you know you're still number one. But girls, they wanna have fun. Oh, girls." Oke. Ini video yang kedua ini adalah mbak-mbak yang lagi nonton film Jepang ya.
Terus di tulisannya itu part yang paling menyenangkan adalah ketika menonton film Jepang yang udah nggak ada subtitlenya. Gimana? Kalau aku sih kalau merasa itu sih kayak paling jago nih gue kayak gitu. Iya. Udah sih paling pro banget nih gue gitu kan. Tapi dia udah nggak pakai subtitle bahasa Indonesia loh, malah bahasa Inggris loh. Sekalian belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Jepang, karo ditranslate nang ini bahasa Indonesianya apa yo? Karo dipikir loh kan malah telu gitu. Tapi ini ya, ketika emang udah sering ya kayak gitu ya, udah nonton, udahlah apa sih, udah tahu artinya gitu kan. Keren. Sambil merem aja tuh udah tahu Sambil merem gitu kan. Tapi aku mau tanya satu lagi nih, ketika kamu daftar yang di Universitas Kyoto itu persyaratannya apa aja sih? Apakah harus bikin esai atau bikin apa gitu? Ya waktu itu lebih ke esainya itu. Waktu itu aku pernah berapa kali itu sampai ngulang 10 lembar itu buat esainya. 10 lembar. Itu esainya tentang apa berarti? Tentang diri, terus potensi diri, sama apa sih tujuan buat ke Kyoto-nya itu kenapa gitu. Lebih melirik ke alasan kenapa ke Kyoto-nya. Oke, itu kamu salah 10 kali. Iya, lebih waktu itu kan harus pakai huruf Jepangnya langsung. Nah, itunya. Oh, berarti kamu nulis Jepang tuh di situ. Pakai tulisan tangan apa pakai Tulisan tangan, harus tulisan tangan. harus tulisan tangan luar Dan 10 biasa. lembar. 10 lembar ya. Tapi apa yang kamu ceritakan di esai itu? Aku lebih ke menceritakan diriku sendiri sama apa yang aku capai selama di masa-masa sekolah, terus sama apa sih alasan aku menuju ke Kyoto itu, apakah hanya ingin bersenang-senang tapi sambil belajar, atau hanya belajar saja, atau hanya belajar tapi sambil mengeksplor diri untuk terus berkembang. Oke. Yang kamu tuliskan di situ berarti kamu tujuannya ke sana mau ngapain? Waktu itu tuh aku belum kepikiran waktu itu jurusan di Kyoto ya. Tiba-tiba waktu pengumuman di Food Science itu aku langsung memiliki alasan kayak makan Indonesia itu buat saat ini tuh mungkin agak krisis ya. Lebih ke kayak mau ke Amerika kayak instan-instan gitu loh. Kenapa nggak kita real food aja gitu? Dari situlah kita mulai inovasi untuk membuat inovasi makanan tapi dengan bioteknologi. Oke, berarti kamu juga menceritakan hal itu di essaymu itu ya. Tapi kamu cita-citanya jadi apa sih? Sebenarnya dulu itu mungkin gara-gara anime detektif Conan, aku mau masuk kriminologi gitu. Oke. Keren. Oke lah, karena aku gentle, aku akan hadapi ini ya. Oke. Amalia, habis ini kita mau main bareng di segmen selanjutnya. Ya, nanti kita akan kedatangan sosok juga ya Ya. di part ini. Oke. Part apa? Main bareng. Ya. Oke, segmen yang kita tunggu-tunggu ya, main-main kita tunggu bareng ya. ini. Yang Kita kita diem aja sih. Dina aja yang ngomong. ya kan? Kita udah kedatangan bukan kedatangan. Pendengaran kita harus dipakai ya, karena ini cuma ada suara doang. Kita panggil aja ya Mbak Pelangi. Boleh. Leca. Halo semuanya. Enggak halo. Udah siap belum? Jalan-jalan. Kita nggak mau jalan-jalan kali ini. Duduk-duduk aja. Kita duduk-duduk sambil seru-seruan bareng. Untuk mabar kali ini kita akan main yang simple-simple aja, yaitu ABC 5 dasar. Sudah siap? Belum. Aduh. Siap gak siap? Harus siap. Oke, kita mulai. ABC 5 dasar. Apa itu? F, G. G. Sebutkan benda yang teksturnya lengket berawalan dari Dina. Glukol. 5, 4, 3, 2, 1. Salah, tidak bisa menjawab. Ada. Emang lagi apa? Ada. Gel. Oh iya. Gula cair juga boleh. Mulai ke pertanyaan selanjutnya, ABC 5 dasar.
Apa itu? D, E, F. F. Tadi udah tadi G ya. Iya. Agak kurang ya daya ingatnya ya. Kan pertanyaannya beda. F. Sebutkan sesuatu yang baunya harum dari Amalia. Fresh care. Fresh care. Boleh, nggak apa-apa. Lagi. Aku juga brand kok. Flower. Flower. Tidak. Parfum. Tetot, Asbun. Tetot. Tetot, udah Asbun, udah Tetot. Silakan dapat punishment. Kan boleh utang. Enggak, utang kebanyakan, enggak boleh. Silakan, boleh dihukum. Yang biar kelihatan. Aja biar nggak kelihatan kamera. Apalagi Kak F Kak? F apa ya? Apa yo? F. Apa ya? Kan? Alexa aja nggak tahu. Fruit dia boleh. Iya, fluid. Oke. Selanjutnya. ABC 5 dasar. Apa itu? Pel, ayo Pel, kerja Pel. Hitungin Nggak, dong. nggak kelihatan dari sini Kak, itu jarinya ada berapa Kak? Hitung lah. Di-shoot dong. Di-shoot. Apa itu? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kalau 5 tuh I. E udahan. I. Pertanyaannya, ini akan dimulai dari pelangi. Pertanyaannya, sebutkan benda yang suhunya panas. Suhu yang benda Benda panas. Ayo, 5, 4, Irus. Asbun, coret, enggak ada. Apa itu yang depannya I yang Ikan goreng baru mateng. Betul. Nah. Aku mau bilang ikan panggang. Boleh kan ikan panggang? Iguana masuk api unggun. Nah, itu juga bisa. itu siapa sih yang ngomong di belakang? Oke, kita mulai lagi. Itu kali apa Chasi? Kamu belum kan? Aku mencoret di Belum. sini. Ya, yang tebel dong, Amalia. Lagi. Harus tebel, harus sampai kelihatan. Iya kan. Harus panjang. Nggak apa-apa. Ya, Aku udah oke. biasa seperti ini. Kita ya. mulai lagi. ABC 5 dasar. Apa itu? E, F, Astagfirullahaladzim. G, H, I, J, K, L. L. Kali ini dimulai dari Mbak Dina. Oke. L. Sebutkan barang yang sering kita pinjam tapi lupa dikembalikan. Awalan dari L. 5, 4, Lem. Lilin. Lilin. Lighting. Lighting nyata. Lilin kayak nggak bisa dibalikin ya. Soalnya kalau dibalikin Iya. Aku pernah soalnya. ABC 5 Padahal udah ada dasar. Apa itu? E, F, G, H. H. Udah tadi. Kan Kan bedanya. Oh ya, oke. H. Dari Amalia dulu. Sebutkan kegiatan berawalan H yang sering bikin malu. 5, Takut banget mau jawab. 4, 3, 2, 1. Gak bisa jawab. Apa? Padahal banyak. H. Habis mandi lupa nggak pakai baju. Nah, itu juga ada, boleh. Aku mau jawab tapi aku takut. Nggak mau. Iya, mending sama aja mau jawab mau enggak juga tetap dicoret Ya, soalnya. maaf ya Amalia, De Amal, sini De Amal. Maaf ya. Adik. Oke, pertanyaan selanjutnya. ABC 5 dasar. ABC. Sebutkan. Cica. Coret. Coret, Asbun, coret. Belum disuruh jawab lu. Nggak usah ngide deh. Aku emang sengaja, aku pengen ya udah Oke, ini pertanyaannya ya, udah mulai ya. C. Dari pelangi dulu. Sebutkan. Kan udah dicoret, aku ganti. Kan belum jawab. Benda berawalan C yang bisa pecah. Huruf 5, C yang bisa pecah. 4. Cangkir.
Dina? Cawan. Amalia? Sentong kaca. Sentong kaca. Oke, boleh. Sekali-sekali aja jawabannya. Oh, udah ya? Sekali lagi, ini akan jadi pertanyaan terakhir dan yang paling Pamungkas. susah. Oke. A, B, C, 5 dasar. J, K, L, M, N. N. Sebutkan Siapa sekarang? kegiatan berawalan N yang bikin kaya raya. Siapa Berawalan dulu nih? Mbak Dina. Ngepet. Boleh. Amalia. Ayo pelangi. 5, Nyari pesugihan di Gunung Kawi. Oke. Itu semua ya pertanyaan untuk games kali ini sudah dicoret semuanya. Semoga dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut kita bisa mengambil hikmahnya. Amin. Dan menambah pengetahuan. Betul sekali. Aleca pamit undur diri. Dadah. Yeay. Sudah kita Gimana masuk. Amalia? Menambah pengetahuan ya. Menambah kan? pengetahuan keasbunannya. Oh iya, Wawasan emang di juga. sini dilatih untuk asbun. Tapi Iya. kalau asbun ya itu dapatnya punishment. Aku tadi emang sengaja biar kita nggak asbun gitu maksudnya. Gak usah sok ngide deh. Oke, ini kita udah di akhir acara ya, Din ya. Tapi aku mau nanya Amalia dulu, mungkin ada cita-cita, harapan ke depan. Terus mungkin pesan-pesan buat teman-teman Teman-teman yang yang sekarang lagi lagi berjuang berjuang juga, cari beasiswa dan juga lagi struggle untuk cari perkuliahan di luar negeri. Silahkan. Oke, buat teman-teman khususnya pada pelajar di Wonosobo, aku mau ngucapin yang pertama itu makasih buat kalian semua yang udah berjuang sampai di detik ini. Aku tahu gimana perjuangan kalian yang mulai dari gagal sampai bisa berhasil, itu aku bisa merasakannya dari awal, itu aku bisa banget merasakannya. Dan untuk kedepannya aku mungkin akan berpesan untuk terus berjuang lebih buat kalian yang mau daftar beasiswa, mau ke sekolah kedinasan atau sekolah luar negeri atau PTN gitu. Pokoknya kalian harus terus berjuang dan yang pertama itu harus tetap berdoa sama Allah. Oke, berdoa dan berusaha ya, nggak boleh lepas ya, pelangi. Terima kasih Amalia udah datang di Copy Paste, jangan kapok ya. Ya nanti kalau beneran keterima di Jepang, jangan lupa kita zoom kita. Iya. Oke, kalau gitu jangan lupa sekali lagi untuk lihat tayangan ini di official Wonosobo TV di hari Senin jam 15 dan dengarkan juga Radio Pesona di 92,1 FM atau streaming di pesonafm.wonosobocup.go.id di hari Minggu jam 18.30. Oke, jangan lupa juga follow sosial media kita, ada di pw.kreatif, Pesona FM Wonosobo, dan di official Wonosobo Web TV. Amalia mungkin punya Instagram? Punya Apa boleh? nama Instagramnya itu Time for Book. Nanti cari aja, nama lengkapnya aku ada. Oke. Terima kasih. Terima kasih sekali Anda. lagi Amalia. Kalau gitu aku Pelangi pamit. Aku Dina juga pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.